Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah. Baik, kita mulai pertemuan tahsin di kesempatan pagi yang berbarokah ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sharekan. Huruf short ya Ustadz ya. Sekarang masuk huruf sod ya. Iya, Shin sudah selesai, kemudian sekarang masuk sudah sod short. ya. Sod. Baik, huruf sod ya. Jadi setelah kita mempelajari Bu ya, ini kita coba jelaskan sedikit lah, kita ulang sedikit. Nah, di antara Baik. huruf-huruf ya yang terkategori ikhfa ausat ada yang disebut dengan harfus shad. Ya, ini huruf shad. Kemarin sudah sin, shin sudah ya. Sekarang masuk ke Hmm. huruf shad. Yang mana huruf shad ini terkategori huruf yang tebal sehingga ketika kita akan membaca dan juga ingin eh me, apa namanya itu mengikhfakan ya bacaan shad ini, maka yang harus kita lakukan adalah dengan menebalkan. Nah, cirinya itu nanti huruf shad itu dengan menebalkan, dan ciri tebal itu dengan so, so, Oh, oh, o, nggak sampai monyong Bu ya. Beda antara so sama so, so. so. Oh, kemudian suaranya itu kalau dilihat posisinya ditegangkan, ditekan ke langit-langit atas ya. Contohnya misalnya So. minas solihina. Nah, Minas solihina. jadi kalau dilihat di gambar itu ini Bu. Ini huruf shad di sini nih. Biar paham ya. Minas So, so, o, so, suaranya lebih dibulatkan lagi Bu ke o, so. Suaranya lebih so. berat. Ah, eh, Minas tidak. so. Lam nun ro kayak di sini nih coba. Soli, Minas soli, Solihin. solihin, Nah, ini Bu nih. solihin, Rosod. solihin. Nah, nih lihat Bu ya. Jadi kalau kita lihat gambar lidahnya ini, gambar lidahnya Tapi ini. Hmm? penuh di depan ya Ustadz ya. Mana ya Bu? Penuh di ujung Nah, ini nih. Jadi sebetulnya mah ini nih Bu, sejajar bagian dengan gigi seri bawah. so, so gitu Oh, Ustadz. makanya dia agak ngelipat ke bawah tuh dekat dengan gigi seri bawah di sini. Kemudian saat kita baca huruf so nggak diringankan, lidahnya ditegangkan Bu, sehingga mayoritas lidah So, terangkat. Kemudian so, ketika kita baca, suaranya pun juga ini harus didorong so ke atas. So, so, jadi bukan ke depan, bukan so so nggak so so. Kalau so kan ke depan ya ngedorongnya tuh. so, Beda dengan ke atas langit-langitnya ya ah Ustadz ya. betul. Jadi suaranya So, lebih tebal. so, Dan kita baca so. huruf. Susah ya juga Ustadz ya. Memang begitu. Kan kita belajar apa So, namanya itu belajar so, lisanul Arab. Lisanul Arab itu jadi lisannya orang Arab ya. so, Ya memang so, tidak mau kita so, harus ya so, misalnya so, so, ihdinas siratal si, mustaqim. Jadi tidak si, dibaca ihdinas ina, sirotol sirot sirot kalau sin kalau kalau sirot itu jadi huruf sin malah. Beda ya dengan sirot dengan soiroto, si, soiroto, si, o, si, soi, si, su, si, tas, si, si, soi. langit-langit, si, Oke, si, 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 oke, kita akan latih huruf siro, si, siro, nun sukun atau tanwin bertemu huruf sode. siro, Tadi kaidahnya ketika nun sukun bertemu sod, maka karena dia itu adalah huruf tebal, bacaannya ditebalkan. Jadi bukan mil kaidahnya ditebalkan. sol sol bukan mil sol sol. Nah, ini coba ya lihat nih. Jadi bukan dibaca, jadi tidak boleh baca mil sol soli, tapi
Mil sol soli. So, Mil. so, Jadi bukan mil, beda mil sama mil sol soli. Contohnya seperti itu ya. Mil sol solin. Oke. Kemudian khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kemudian fansab. فإذا فرغت فانصب. Kemudian عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Oke, mangga Ibu. Saya dulu ya Ustadz. Oke, boleh Ibu Nurbaiti. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, nun sukun bertemu sod, Kode. sod, sod. Pakai dek gitu ya Ustadz. Ya, jadi kalau ditulis tuh gini, Bu. Sod, Sodun. Kayak huruf dal. Kayak do. sod, sod, Tapi jangan terlalu panjang. Sode. sod. Semua huruf sode. Ah, gitu cukup. Bertemu huruf sod. Ya. Ming sol solin. Tegangkan lagi, Bu. Mio. Mio. Nah, jadi bukan mio, tapi mio sol. Solin. Ming sol solin. Oke, terus. Khalaqal in Kholakol. Kho. Kho. Kholakol. khalaq- Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kalfakhor. Jadi ming solin boleh Ustaz? Ya, boleh. Mio. Ming Tebalkan. Mio sol. ming Min salsalin kal fakhar. Oke, terus. Fansab Fansob. fansab Oke. faiza farakta fansab. Faiza za. Nah, ujung lidah keluar dikit, kemudian tidak terlalu ditekan giginya. Apa? Gigi ke lidahnya. Nah, Faiza far Faiza farakta fansab. فإذا فرغت فانصب. Faiza faraqta fansab. Oke, huruf ghin dialirkan, Bu. Rogta. Faiza faraqta fansab. Ah, jadi tidak mantul, tidak farogta, tapi langsung di tempat makronya Oh, tetap di situ. Rog. Ah, gitu. rogo, Ah, gitu. Ta, langsung rogo, baca rogta. rogo, Rogta. ta, Ah, tidak rogo, rogta, tidak mantul. Faiza rogo, farogta fansob. rogo. Faiza faraqta fansab. Oke. An salatihim Ya, bagus.
alladzina hum an salatihim sahum. Oke, baik. Nah, Masya Allah. Ustaz. Barakallah, Ibu. Oke, selanjutnya saya bacakan. Ibu Tuti, Mang Ibu Tuti. Ya, Ustaz. Saya lebarkan dulu. Ya. A'udzu Au, billahi pakai ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Oke, ro Bismillahirrahmanirrahim. punya sifat tawasud, Bu. Jadi ketika kita baca huruf ro, alirkan sedikit suaranya. Bismillahirroh. Jadi tidak hirroh, hirroh, tapi hirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Enggak, Bu? Hmm, jadi kayak nggak putus gitu ya Ya, Ustaz ya. betul. Nggak putus dan ngalir suaranya sedikit, tapi ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Min salsalin. Oke, bagus. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Oke. Kal fakharu. Tebal roknya, Bu. Roknya kurang ya. Karena roknya dia Khal. jadi ngikut ke hukum sebelumnya, harokat sebelumnya. Walaupun itu kasroh ya, Bu ya. Kalau kasroh Ya, dibaca baru tipis, tapi ini kan roknya jadi sukun, berarti ngikut hukum fathah pada huruf kho. fakhar. Oke, fakhoru. Kan ini jadi mad adili sukun juga, Bu. Mad adili sukun panjangnya. Ujung, Mm-mm. ujungnya tuh seperti ada O-nya gitu ya Ustaz ya. Iya, emang kalau bacaan-bacaan tebal tuh vokalnya lebih cenderung ke O, Bu. Fakhar. Gitu. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Nah, itu namanya takrir pada huruf ro. Nah, Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. oke, terus. Kurang ya. Falsob. Oke, fa-nya tipis. Fa, fau, setelah terpenuhi hak fa-nya. Fa, fau, sobe. Nah, baru tebal pas waktu ikhfanya. Nah, Falsob. nggak usah dilekuk, Bu. Lekuk-lekuk ya, tidak fau, tapi fau, sobe. Harus konsisten itu ya. Mm-mm. Falsob. Oke, kalau sobe, baknya tipis, sod tebal. Fau, sobe. Sobe, tidak sobe. Be. Jadi pantulannya tipis. Pantulan ba. Falsob. Gitu ya. Beda Bu ya sama sobe. Sama sobe. Tadi. Iya, iya, iya. Mm-mm. Faida. Hari ini Faiza farota fansab Oke, bagus. solati Panjang lamnya.
An Salatihim. Tihim. Tihim. Kurang Au sih. salatihim. Him. Haknya kurang ya. Ah, dikit lagi, Bu. An Salatihim. Oke. Alladzina hum Nahum an alladzina hum hahihu. nahi. Ah. Mm, Alladzina hum an salatihim sahun. Oke, bagus. Barakallah, Bu ya. Oke, selanjutnya boleh tuliskan ya yang lain yang belum nulis. Ibu Armiati, silakan. Ustaz, Hmm? Ah, Bu? ah, saya ya Ustaz. Iya, mangga Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min salsalin Oke. khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Oke, kho ngalir suaranya. Kalfakhor. Kal fakhar. Fakhor. Ah, Fakhar. jadi di tengah huruf kho itu nggak boleh ada suara yang hilang. Beda ya, kal fakhor, fakhor dengan kal fakhor, kal fakhor. Kal fakhar. Oke, Pasti kholaqal. ya Sekali Ustaz? lagi, Bu. Ya. Kemudian roknya tebalkan ya. Ah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Oke, Fansab. oke. Fa'idha farau. Belum. Ya. Fa'idhanya tuh panjang ya Ustaz? Faiza. Oh iya, ketutup sama ini nih. Iya. Fa'idha farauta fansab. Nah, huruf ghin sama. Dia punya sifat rokhawah sama kayak huruf kho. Ya, mengalir ya. Faiza farogta fansob. Rogta. Rogta. Fa'idha farauta. Ah, betul Belum. gitu. Betul, Bu. Udah. Oh ya. Mm. Fa'idha farauta fansab. Oke, terus. Ang, Eh, ang, ang salatihim. ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Oke, nah. Barakallah, Bu ya. Nah, gitu untuk cara bacanya. Syukran. Sami-sami, Bu. Ibu Armiati ya. Ibu Widya, silakan, Bu. A'udzu billahi Zubil minaz ya, jangan zubi. Ujung lidah keluar dikit, Bu. zul A'udzu. zul. Ah, gitu. Nah, gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, pokoknya dua harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ah, bagus gitu, Bu. Terus, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama madnya, Bu. Bismillahi. Lahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
min solsolin. Dengungkan Bu, lihat ya. Saya contohkan. Mio sol solin nih. Ditahan tiga ya. Mio sol solin. Enggak Bu? Min solsolin. Oke, bagus. Kholaq. Khalaqal Ya, eh, betul. kok eh, Kholaqal. Hmm? khalaqal insana min solsolin Ka- ka- kal kal fakhor kal Kal-fakhar. kal fakhor Kal-fakhar. kal fakhor Oke. pang pangsub pangsub Fansab. pangsub Fansab. Tidak sob, tapi pangsob pendek sob Bu. Fansab. pangsob Ya. fa iza farokta pangsob فإذا فرغت فانصب. Wa iza barokta fansab. Oke, tanya pendekkan lagi Bu. Jadi Itu tidak lagi. tafansab. Faida faragta fansab. Langsung ya. Wa iza barokta fansab. Oke. Fansab An salatihim. Salatihim. Ya. Allazina hum salatihim Salatihim. panjang. Salatihim sahun. Lanya panjang ya. Betul. Salatihim. Ah, gitu Bu. Allazi Alladzina allazina hum salatihim sahud. sahun. Panjang. Ya, Allazi sahun. Ya, al alladzi. sahud. Ah, alladzina hum Allazi an salatihim sahun. allazina hum salatihim sahun. Oke, nah. Masya Allah. Barakallah ya, ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya. Ibu Munisa, silakan Bu. Ya. Musolid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Bertemu sod. Sode, tipis dalnya tuh. Jadi kan sod itu Hmm. ini Bu. So dun, nah ujungnya itu dal. Jadi huruf sode, sode, bukan sodo, sode, ya. Kalau huruf ya, Hmm. penyebutannya seperti itu. Maka Ibu. Sod, sod. Ah gitu, ah gitu. Ya. Sod. Ibu langsung mil sol Min solin. Nah, sol sod. nah, sekali lagi Bu. Min sol solin. Sol Min solin. sol solin. Oke. Sol solin. Ya, Ya. Khalaqal in kha- khalaqal insan min salsalin kalkhor oke.
Fansob. Fansob. Oke, bagus. Fa'idha faragta. Sinyal saya ini Ustaz ya, jadi agak terlambat Ustaz. Tapi kalau di sini lancar, Bu. Apa? Faiza faragta Lancar Ustaz ya. fansob. Di sini lancar. Hmm, Iya. Fa'idha faragta fansob. Oke. An, an solatihim. Tihim. Allatihim. Ya, gitu. An solatihim. Ya. Alladzina hum an solatihim sahun. Oke, nah, barakallah ya. Begitu. Ya, soalnya. Yang belum Ibu Suzana kayaknya nih. Ibu Suzana ada nggak ya? Bu Tuti udah. Oke, selanjutnya kita masuk ke huruf dod. Ibu Nurbaiti ada? Ada Ustaz. Ada ya. Baik, kita masuk ke huruf dod, Ibu. Ya, setelah sod, sekarang masuk huruf dod. Huruf dod seperti ini, Bu. Dun. Ya, baik. Dot, dot, Dod. Bertemu huruf dod. Ya, dod. Nah, cukup seperti itu. dot, Ya, tidak terlalu dot, panjang, tapi dot, dod. Ya, cukup dot. bertemu huruf dod. Langsung ya Ustaz ya. Ya, baik. Bertemu, nggak usah taut lagi Ustaz. Ya, nggak langsung aja, Bu. Kan udah tadi di awal. Bertemu huruf dot, Dod. dot, Ah, gitu. dot. Nah, kayak sode. Bode. Ya, Sama ya. ma, Saya contohkan dulu, Bu ya. ya Ustaz. Ma'isyatan dhanka. Ah, ini tak marbutoh. Ya, tanwin ini bertemu huruf dod tebal. Nun bertemu Oh, kaf tipis. Ma'isyatan dhankan. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Ya, mangga Ibu. ma'isatan dengkan Oke. waman Jangan a'raz kelamaan Bu, nunnya. Waman a'rodo. Waman a'rodo. waman a'rada an zikri fa inna lakum Fa inna lahu. ini dari fa inna boleh Ustaz? Ya, boleh fa inna lahu. Boleh di sini nih. Fa inna lahu ma'isatan dongkan. Oke, di sini kan ma'i panjang, ain bertemu ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kenapa Kak? Karena di wakaf di sini. Ya. Ya. Fa inna boleh. Fa inna lahu Bukunya panjang, Bu. ma'isa. Bukunya panjang. Maaf nih. Ada wau nih kalau ada tanda wau gini panjang. Oh, Tapi biasanya kalau di beberapa panjang. mushaf tuh ada yang kayak domahnya kebalik gitu nih, Bu. Ya. Nah, atau misalnya di sini ada waw di sini, berarti menunjukkan panjang dua harokat. Fa inna lahu ma'i hu ma'i. Ah, jadi gitu. Panjangnya cukup segitu. Fa inna lahu ma'isatan zonka. Dhanka. Kurang kurang Mm-mm. ya Ustaz ya. Yang penahanan. Wa inna lahu ma'isatan zonka. Oke, bagus. Terus. An Nih, Bu, saya contohkan ya. Au dhaifi. Au dhaifi.
dhaifi. Kemudian wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. An doifi Oke. wa wana wanabihum an Wa nabbihum wa nab oh, kan Bu ya kalau agak ada bisa tasydid. buka dikit. Wa nabbihum gitu. Wanabihum an doifi Ibrahim. Oke, Ibrahim. Cukup seperti itu, Bu. Wanabihum an doifi Ibrahim. Gitu. Min Zori. Benar ya Ustaz? Min dhari'in. Min dhari'in. Min Doriin. Ain. Ain. Gitu, Bu. Min Doriin. Ain. Ainnya ada kena lagi. Oh, Ain. ain. Gitu. Oh. Ah, Min Doriin. Bagus. Laisa lahum ta'amam Oh, il. mun. Ini tuh mun ya. Oh, mun Oh, ya Ustaz ya. mun. Tanwin itu jadi bentuknya gini, Bu. Jadi kalau digambar tuh. Gitu. Oke, buku kurang gitu. Kayak ini kayak gini nih. Atau gini nih. Bisa juga bentuknya tuh kadang domah gini. Kalau Mun. kalau kalau gini, kalau kayak wow aja itu domah. Kalau ini kan tanwin. Yang ada dua ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Panjang jadi 6 harokat, 4 atau 6. Kemudian karena di wakaf jadi dhari'. Di akhirnya ada huruf ini. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Dhari'. Oh, ada. Iya, ainnya, Bu. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Begitu, Masya Allah gitu ya, Bu ya. Susah gitu. Emang gitu Bu latihan, tapi udah terbiasa nih perkembangannya Bu ya. Barakallah. Iya, Hmm, ikutan Ustaz. sama Ibu. Ibu Tuti silakan. Ada Ibu Tuti? Oke, kita lewat dulu mungkin. Ada Ibu. Ustadz. Oh, ada ya. Nah, mangga Ibu. Bertemu dot. Bode, panjangin dulu. Jadi nggak langsung dod, tapi bode. Agak manjang dikit. Bertemu dot. Oke. Ma'isyatan donkan. Nih di sini tebal Bu, di sini tebal. Nun bertemu kap di sini tipis. Ma'isyatan dhankan dhankan gitu. Tahu Ma'isyatan tebal kan Bu? Tahu dha tahu waktu dha. Nah di sini ikhfa dari nun ke kaf. Setelah terbaca huruf dha nun ke kaf tipis. Ma'isyatan donkan. Oke. Waman langsung Bu. Ntar panjang tak kecilin layar. Oke. Kekecilan Pakai Bu. HP soalnya. Ini pakai ini Pakai kekecilan. HP jadi dikecilin dulu. Oh dikecilin dulu malah. Biar kelihatan semua. Oh iya. Waman a'radu an
fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ya, Al-Dhaifi. oke. Au, tebalkan. Au dhaifi, dhaifi, au dhaifi, au dhaifi. Enggak, Bu? Dia, dia kayak keeng juga ya Ustaz ya. Iya, ang. Karena di tengah. Al-Dhaifi. Ya, lanjut, Bu. Ini, ini apa nih, ada pensil penghapusnya ini Oh, nggak ini punya. nih. Nah, Wa nabbihum. wanabihum al-dhaifi Ibrahim. Oke. Mm-mm. Fain. Eh, Dhari'in. Mil dhari'in. mil Dhari'in. Ya, betul. Terus, Bu. mil dhari'in. Ya. Laisa. Laisa lahum Aja ditekan, Bu. ta'am. Jangan. Laisa, tapi. Laisa. Lemahkan. Laisa lahum. Laisa lahum. Ya, nah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Oke, bagus. Oke, seperti itu dulu ya, Bu ya. Alhamdulillah, barakallah. Ibu Armi, enggak? Ustaz. Nun sukun bertemu dod. Nun sukun atau tanwin bertemu. Nun sukun atau tanwin bertemu dod. Oke. Ma'isyatan dongka. Do, Salah. tipiskan Bu ya. Do kan. Ya. Ma'isyatan dong. Yang dongnya itu ya Ya. yang tipis. Do, ya, pas waktu dot ke nun, Ya. nunnya waktu diikhfakan ke kaf tipis. Ma'isyatan dong dong itu masih Ya, tebal ya betul. teh. Enggak. Do, Tipis. enggak. Do Dong kan. dong dong kan kayak gitu ya. Ah, betul. Waman a'rodo. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Oke, bagus. An dhaifi Au dhaifi. Au dhaifi. Enggak. an dhaifi Oke. wa nabbi wa nabbihum an dhaifi Ibrahim Oke, terus min dhari salah mino dhari'in. Oh. min min dhari'in laisa lahum ta'amun illa min dhari' Oke. Satu lagi tuh ininya Bu nih. Dhari'. Aliran suaranya dikit lagi Bu coba. Ay. Laisa lahum Laisa, jangan ditekan jangan. Laisa tapi ah, laisa ringankan. laisa lahum Ah gitu. ta Betul. ay, Laisa, lai, laisa.
laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Oke, bagus Ibu. Nah, barakallah Ibu ya. Aduh, Ustaz. Sama Ibu lanjut. Eh, Ibu Susana nih kayak baru masuk nih Bu, silakan. Yang short dulu nih kayak Ibu Susana belum. Sebelum ke ibumu, sebelum ibu. Assalamualaikum Oke. Ustaz. Waalaikumsalam. Oke Ibu, temu sode. Bertemu Rod. Oke. Agak dibesarin sedikit Oke. Ustaz. Tolong Oke, Ustaz. siap Bu, mangga Bu. Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qalqali. Pendek ya Ustaz Ya. ya. Mio sol solin. So yang keduanya itu matobi'ah atau Ya, pendek matobi Ustaz? yang Ibu panjang. Ya. Mi min qalqalin. Lin. Ulin ya? Ya, tanwin. Afwan Ustaz. Suratain. Iya ya. Min qalqalin. Ya. Khalaqal insana min qalqalin kalfakhar. Kal fakhor. Alir. Kal fakhor. Aroknya tebal. Kho, khonya kurang rokoahnya Ya, Ustaz. betul. Jadi tidak boleh diputus. Jadi tidak boleh kal fakhor. Fah. Tiba-tiba hilang. Kal fakhor. Oh iya, iya. Ya. Khalaqal insana min qalqalin kalfakhar. Ya. Fa'an Bukan A itu. eh, oh iya. Falsobe. Fanqab. Oke. Afwan Ustaz, matanya masih agak ini baru bangun tidur. Faiza. Fa'idza faragta fanqab Oke. an salatihim. Sode. Au. Sola. Sola. Ada aliran dulu. Kurang tebal ya Ustaz? Ya, kurang tebal, kemudian kurang. Sofirnya kurang. Sofir kan ada Sofirnya sifat kurang. mengalir ya. Iya. Sofir. Sofir. Desis ya. Sofir. An salatihim. Oke. Alladzina hum an Au. salat. Tebal kan, Bu? Au. Au. Alladzina hum an salatihim sahun. Oke, nah, barakallah ya Bu ya. Nanti setelah Ibu Munisah baru nanti Ibu Susana lagi ya. Oke, Ibu Widya silakan yang huruf bod. Bertemu nun mati atau tanwin bertemu huruf shad. Bod, kan sod Bu. Bod. Dot, dot. Salah Oke. dot. Bertemu huruf dot. Ma Ma'isatan shad. Ma'isyatan Doa. dhankan. Gitu Bu. Ma'isatan dongkan. Oke, oke. Dongkan. Bagus gitu Bu. Terus Wa ma'adro. faman a'rada a'rada. Rodo waman a'rodo an zikri fa inna lahum ma'isatan dokan Ah, dongkan. dari sini Bu ya. Ma'isyatan dhanka. Ada tanda wakaf. Jadi kan itu dibaca ka kalau wakaf ya. Baik. Ma'isatan
dongkan. Donka. Dongka. Gitu Ibu, Masya Allah. Terus, al-doifi. Doifi. Oke. Wa bitum doifi Ibrahim. Wanabihum. Ini tuh Bu. Bihum. Wanabihum. Bihum doifi Ibrahim. Ibrahim. Ada tanda wakaf. Ibrahim. Oke, terus. Miondori. Miodori. Miondori. Oke, bagus. Baik. Laisa lahum ta'amu illa min Illa dari mio. Illa miodori. illa min dari Oke, bagus. Nah, barakallah Bu ya. Sambil dari terus dilatih Bu, insya Allah. Selanjutnya, Ibu Munisa, silakan. Ada Ibu Munisa? Bertemu dengan ya Boleh. Ustaz, sudah Ya betul Bu. baca tadi. Sudah terdengar. Iya, iya betul. Iya, bertemu bod. Bode. Hmm. Cukup aja. Bode. Gitu aja Bu. Dod Oke. ma'isyatan dongkan Oke. wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkan. Bongka. Kalau ada tanda wakaf jadi ka, Ibu ya. Oke. Ulang Ustaz. Ya. Dari ini aja Bu. Fa innalahu. Ya. Dari fa inna lahu ma'isyatan dongka. Oke, bagus. Al-Dhaifi. Ang Al-Dhaifi. Enggak, Bu? ang Ya. ang dhaifi Oke. wa nab wa nabbihum wa Wanabbi. nabbihum ang Nah gini Bu. Wanabbi hum bi hum. Karena huruf syiddah. Hamzah huruf syiddah. Kuat ya. wa nabbihum ang dhaifi Ibrahim Oke, bagus. ma min tori'in Miodori'in. min do min dori'in Oke. laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Oke. Udah Ustaz. Oke. Selanjutnya, Ibu Susana silakan. Yang ini lagi, yang Ah, sode lagi. enggak, ini body ini mah Bu. Dot ya, oh iya. Ya, body. Apa Ustaz, matanya masih ini. Lanjut Bu. Bertemu bod Body. Oke, bagus. ma'isyatan dhanka. Nah, Itu tanwin ya Ustaz? Ma'isyatan dhankan. Tanwin ya. Apa Ustaz? Astagfirullah. Ma'isyatan dhankan. Oke. Waman waman a'ra
Astagfirullah. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan. Astagfirullah. Afan Ustaz nggak Nah, sampai nafasnya. Itu nggak boleh berhenti ya Ustaz. sebenarnya bisa aja di huruf H nih sih. Oh di situ ya. Contohnya gini Bu ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ah, Aman a'rada an dzikri fa innalah ya. Fa fa in fa inna fa inna lahu ma'isyatan dhankan. dhanka. Lanjut. Waqaf Bu ya. Oh iya, Afwan Ustaz. Hmm. Ulang Fa- ya Ustaz. ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Oke. Terus Bu. An an ghaifin. Dhaifi. Oh, bukan tanwin ya Ustaz. Iya. Oh ya Allah. An ghaifi Ya. wa nabbi'u wa nabbi Wa wa nab nabbihum wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. wa nabbihum an ghaifi Ibrahim Oke, bagus. Itu lagi, Bu. min min tori astagfirullah afwan Ustaz min min dori'in Ya. laisa lahum lais laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Oke, bagus. Ah, gitu ya, Bu ya. Ya Ustaz. Barakallah, Ibu. Selanjutnya, yang belum siapa ya? Oke. Ada yang ingin tanyakan dulu, Bu? Dari huruf yang tadi kan kita sudah belajar tadi di awal mungkin ya, baru kalau misalnya yang baru gabung, kita tadi sedikit mengulang berkaitan dengan ikhfa awsat. Jadi huruf-huruf yang tadi kita pelajari sod dan huruf dod ini keduanya adalah huruf-huruf yang berada di bagian tengah ataupun dia ada di ikhfa ausat. Dalam artian ausat itu adalah pertengahan, tidak terlalu dekat ke makhraj nun, tidak terlalu jauh daripada makhraj nun. Nah, kalau misalnya ikhfa akrob itu kan dia yang paling dekat ataupun yang lebih dekat, makanya nun bertemu makhraj ta, dal dan huruf to ya, ta, da, po. Nah, itu disebut dengan ikhfa akrob ya. Jadi ikhfa akrob, ikhfa ausat, kemudian ikhfa abad. Ketiganya ini adalah ikhfa hakiki. Oh ya. Jadi dari ikhfa hakiki itu kalau kita spesifikasikan lagi, maka kita akan melihat huruf-huruf yang kedekatannya apa nama itu? Kedekatannya dengan huruf nun ya. Kalau huruf nun dari makhraj nun ujung lidah ya nempel ke langit-langit atas ke bagian ta, dal dan huruf to maka akrob. Kemudian juga kalau misalnya ujung lidah ataupun makhraj huruf nun ini ke huruf qaf dan huruf kaf
jauh maka disebut dengan ikhfa ab'ad. Nah, selain daripada ikhfa aqrab tadi dan ikhfa ab'ad tadi, sisanya masuk ke ikhfa awsat. Ya, ikhfa awsat itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Tengah-tengah gitu ya, Ustaz. Tengah-tengah. Karena kan ini bagian daripada, nah, kalau misalnya digambar tuh gini Bu, gambarnya misalnya ya. Kalau gambar, Ikhfa awsat. misalnya gini nih ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nih, misalnya aja huruf sin, ya. Jadi kalau misalnya mudahnya kalau kita lihat dari sisi gambar, maka kita akan menemukan bahwa makhraj huruf huruf nun itu kan di sini Bu, nih nun. Nun tuh di bagian ujung. Kita lihat ya. Nah, ini huruf dal misalnya ya. Huruf dal itu dia ke tempat tumbuh gigi di sini nih. Ya, nah sedangkan huruf nun ke sini. Ya, nun ke bagian sini. Makanya huruf dal, ta, dal dan huruf to dia terkategori ya. Ketiganya ini terkategori aqrab. Ya, ikhfa aqrab. Nah, sedangkan tadi huruf sod ya, dilihat aja makhraj nun kan di sini. Nah, sedangkan huruf sod, huruf bod ya, huruf sod dulu misalnya ya. Huruf sod itu di bagian sini ya. Nah, adapun huruf bod, nah itu di bagian sisi lidah, dari bagian akar lidah sampai ke bagian mendekati ataupun ke sisi lidah ya. Sisi lidah, khususnya sisi lidah bagian sisi lidah dari mulai pangkal sampai ke bagian tengah sebelum nanti masuk ke huruf lam. Bagian depannya kan huruf lam ya. Depan sisi lidah ada huruf lam. Seperti itu, Bu. Ada yang tanyakan? Ibu Nurbaiti ada yang tanyakan? Berarti ikhfa itu terbagi 3 gitu ya, Ustaz ya. Ya, ikhfa. Dan memang tidak terlalu familiar ya, Bu ya. Yang lebih familiar Iya, tuh ya tadi ikhfa hakiki. Bahkan iya, kalau di beberapa buku tajwid itu biasanya nun sukun atau tanwin, atau di hukum nun sukun atau tanwin itu ada ikhfa. Udah aja ikhfa. Gak iya. disebut ikhfa Itu aja, hakiki Ustaz. atau ikhfa apa. Mm-mm. Mm-mm. Tapi yang jelas karena kita ini sudah mempelajari belajar makhraj ya, jadi kita perlu tahu lebih dalam lagi gitu ya, pendalaman kenapa yang ini disebut dengan ikhfa hakiki, ikhfa apa namanya itu ikhfa akrob, ikhfa ausat dan ikhfa abad. Tadi tolak ukurnya dari kedekatan dengan makhraj huruf Nun. nun. Oh gitu. Gitu. Ya, soalnya memang baru baru tahu di sini gitu ada pembagian ikhfa gitu, Ustaz. Ayo, memang memang nggak belum terlalu familiar Bu ya. Familiar itu belum Iya. terlalu banyak yang membahas. Makanya kita coba bahas agar apa namanya itu biar bisa lebih mendalam lagi gitu kita nih. Jadi nggak pada umumnya aja gitu. Hmm. Gitu Ibu. Iya, Ustaz. Oke. Oke, mungkin kalau tidak ada, kita cukupkan sampai situ dulu untuk kegiatan pada Afwan, Ustaz, Hmm? mau tanya, sebetulnya kita pagi hari apa aja, Ustaz? Kalau pagi itu kan kalau yang Ibu itu hari Selasa ya. Selasa sama Kamis enggak ya? Kalau Kamis teh kemarin masuk nggak ya? Kamis murojaah kan Bu? Masuk. Iya. Iya, nggak apa-apa. Aslinya Kamis. Kamis. Aslinya. Kamis. Nah, kemudian juga di ini juga di hari Ahad juga. Ini kalau di hari Ahad ini ngelanjutin aja yang hancanya Ibu Nurbaiti ya Bu ya dulu ya. Iya. Oh, Bu Nur gitu. udah cukup lama di jilid kedua, ini belum selesai kita selesaikan jilid kedua. Sambil Oh, nanti kita latihan-latihan tadi termasuk pematangan dan perlu kami sampaikan Bu ya. Jadi jilid satu itu kan jadi gini Bu. Makhraj itu kan 5 pernah kita sampaikan sering kita ulang-ulang. iya. Yang pertama al-jauf ya, al-jauf rongga mulut, al-halq Al-Halqi, itu tenggorokan ya. Kemudian kemudian Asyafatai, Alisan. al-lisanu, Alisan. Oh ya, Alisan Alisan. dulu. kemudian yang kedua yang keempat ada Al-Qaisum. asyafatani Oh, asyafah Asyafatai ya dulu. ya Baru demikian. Al-Qaisum. Kalau al khaysum dari ini di jilid ke satu ini udah masuk nih tiga nih empat ya. Jadi makhraj yang al jauf walaupun al jaufnya tidak dijelasin ya Bu ya di situ, tapi contoh-contohnya ada ba, bi, bu, bacaan-bacaan panjang itu sudah ada di situ. Artinya Huruf-huruf mat. bacaan-bacaan panjungan harus ya pokoknya bacaan-bacaan mad.
tatitubat. Nah, ketika kita baca ta, nggak boleh baca tatitu. Beda ta sama ta. Alirannya harus melalui mulut. Itu huruf-huruf al-jauf. Pokoknya setiap alif, wawu, dan ya yang berfungsi untuk memanjangkan. Baik itu 2, 4, ataupun 6. Itu satu. Kemudian yang al-halaq ya. Al-halaq. Kemudian al-halqu. Kemudian al-lisanu. Asyafah ya. Ataupun asyafatani. Nah ini ketiganya. Ketiganya ini masuk ke apa Bu? Ketiganya ini masuk ke buku yang kita kaji itu dari mulai Hamzah, kemudian kemudian huruf Ain, ya, yang tengah, kemudian di bawahnya lagi ada huruf Kho dan huruf Ghin, ya, dan seterusnya Bu. Di situ kita sampai ke makhraj yang ada di bibir, ya, makhraj ada yang di bibir, ada yang di perut bibir, ya, perut bibir bagian bawah nempel ke ujung gigi seri atas, itulah huruf Fa. Fa. Kemudian kalau untuk huruf yang dua bibir baru ada huruf mim, wawu, dan huruf ba. Model seperti itu tuh ada di jilid satu. Nah, kemudian di jilid dua nih dari 5 ini, nah, jilid yang dipelajari barusan itu masuk ke di sini pembahasan al-khaisyum. Al-khaisyum itu apa? Al-khaisyum itu adalah setiap bacaan yang memiliki sifat gunnah, ya. Satu guna. Bacaan-bacaan gunnah khususnya yang kita perdalam ini adalah gunnah-gunnah yang ditahan. Ya Bu ya. Nah, kalau yang dilihat itu kan di sininya nih. Nih di sini nih yang kita dalam tuh di sini Bu. Saya di sini nih. Dan tadi sini nih. Kita perdalam tuh yang ini nih Bu. Nah, ini nih. Kita perdalam tuh yang di sini nih. Yang pembagian ikhfa, marotibul gunnah, tingkatan-tingkatan. Nah, yang kita perdalam itu kalau dilihat dari petanya itu yang ini. Yang bagian gunnah yang ditahan. Yang kamil. Yang kita sebut Al-Fatihah. ya yang kita sebut dengan Guna. bacaan-bacaan gunnah yang di plus ditahan. Semuanya ini kenapa kita latih ini? Karena ini yang sering banyak apa namanya itu terlewatkan tuh. Jadi kalau misalnya mana itu udah biasa ya Bu ya. Biasa tuh udah artian Iya. ya tahu itu mah langsung aja. Tapi kalau misalnya yang ditahan ini perlu latihan kayak innalil muttaqina mafaza. Jadi tidak boleh baca innalil muttaqina mafaza. Innahu dzanna allayyahurrobala yahuro gitu. Nah gitu ya, jadi bacaan-bacaan model kayak gitu kan ini perlu dilatih kayak penahanan-penahanan gini. Jadi tahu mana yang ditahan, mana yang tidak, Bu ya. Sehingga Iya. bacaan-bacaan nun bertemu ya, jadi tidak dibaca man ya'mal tapi dibaca tidak juga Wah. dibaca may ya'mal wa may ya'mal. Misalnya tidak dibaca gitu juga, tapi dibaca wa may Iya. ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yauma yasdurun nasu. Penahanan-penahanan model kayak gitu. Ini perlu latihan, Bu. Dan kadang orang kalau terlalu cepat ataupun dia tidak tidak terlalu fokus, ini dibacanya di babat aja gitu, Bu. Babat itu apa ya? Iya, Yauma dipecah. yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Gitu. Nggak ada penahanan-penahanan. Rata aja semuanya. Nah, makanya di jilid ketiga ini fokus kita lebih banyak melatih kepada bacaan-bacaan yang harus ditahan, ya, sambil didengungkan karena dia dengung plus dengan adanya penahanan. Penahanan-penahanan ini bagi saya pribadi gitu ya, dari hasil pengkajian pendalaman itu, ini bacaan itu ya ada yang ditahan, ada yang tidak ditahan. Tadi yang ditahan ini harus dilatih. Kenapa? Karena secara umum bacaan itu ya normal aja gitu. Seperti kita baca teks gitu. Indonesia ya misalnya Iya. ya lahab tidak tidak lahab lahab. Nah kalau di Arab kan harus dilatih nih kayak pantulan-pantulan model kayak gitu ya, termasuk juga bacaan-bacaan yang ditahan, ya, begitu Bu. Ada yang tanya kan? Afan Ustadz, Hmm. mau tanya ini. Kalau kalau founder itu apa ya Ustadz? Kondur tuh kayak pendiri ataupun Oh, perintis mungkin ya Bu ya, ya oh model kayak gitu. gitulah mungkin ya. Jadi kalau kayak
kayak kami lah gitu kan Ustadz, Mm-mm. mau mau ngajar gitu, cari murid lah gitu kan Ustadz. Ya. Ngirim. Jadi kalau Ustadz kan tuh founder founder Tahsin Mustanir. Jadi kalau Hmm. kami itu apa namanya Ustadz? Ya, bisa mualim. Kalau bahasa umumnya Oh, biasanya kan trainer juga kalau yang umumnya Bu ya. Saya juga kan oh, nyari juga beberapa istilah tuh. Ada yang nyebut CEO, ada yang nyebut pimpinan. Kalau pimpinan kan kayak pesantren gitu Bu oh, ya. kalau Kan CEO itu kan kan ada penerbitan istilahnya itu kan ilmu. ada, iya ada 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 apa namanya itu, ada kalau di perusahaan ada CEO, ada founder, ada pendiri, ada pengasuh, ya ada juga apalagi ya penemu gitu ya. Kalau penemu kan lebih keilmuan. Nah, model kayak gitu Bu. Kalau misalnya ibu ya pengajar bisa aja mualim, ya pengajar. Ilmu alim gitu ya. Iya pengajar. Karena sekarang kan kayaknya bahasanya itu bahasa-bahasa yang apa Gen ya, Z bahasa gitu ya, Gen Z. iya gitu Ustaz. Makanya orang itu bilang kakak buat player lah gitu lah. Tengok Ustaz kan founder. Jadi kok kayak aku ini apa ya? Anak Iya, kalau tanya. ibu ya itu pengajar bisa aja pengajar ataupun penyampai juga Hmm, kajian-kajian tahsin itu. Dan memang sebetulnya kan tadi saya sampaikan di grup tadi Bu ya, jam 3 itu salat tahajud ya. Mikir-mikir gitu. Mikir-mikir itu ya mikir-mikirin umat Bu. Jadi umat ke depan kumaha ya gitu. Artinya apa? Kita tuh berpikir pengen gitu. Lebih baik kan otomatis apalagi kita merenungkan kaitan dengan ini apa namanya? Apa pengaruh dakwah di tengah-tengah masyarakat gimana ya biar dakwah tuh bisa masuk ke tengah-tengah umat, umat tuh bisa mendengar para pengemban dakwah, bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Kan kita mikirnya gitu, Bu. Jadi mikir itu gimana apa ya? Oh iya, makanya kita tuh berpikir, wah ini kayaknya perlu nih materi-materi kayak gini ya. Kadang bisa jadi kemampuan kita ini kalah sama orang-orang sekuler, orang-orang liberal gitu dari sisi keislamannya karena latar belakang mereka mungkin dari Timur Tengah ataupun mungkin dari latar belakang pesantren yang lebih daripada kita mungkin. Sehingga dari sisi itu kan kita pun juga di jadi berarti Ibu, kalau masyarakat tuh kan ngelihat tuh dari kemampuan, dari latar belakang, kemudian juga dari kemampuan. Ya, kalau misalnya kita punya kemampuan melebihi daripada orang-orang pesantren, melebihi daripada orang-orang yang di Timur Tengah, nah tentu di situ kan jadi orang tuh respect gitu, respect tuh jadi siap menerima apa yang kita sampaikan, siap menerima apa namanya materi dari apa yang kita berikan ke mereka. Tapi kalau misalnya latar belakang kita bukan dari pesantren, bacaan Quran kita tidak baik, wah ini mah nggak mau duduk sama kita gitu. Paham ya Bu ya? iya, Pak. Nah gitu, Iya, makanya kita ingin agar bagaimana itu hamilud dakwah itu para pengemban dakwah ini senantiasa bisa memberikan pengaruh walaupun memang ada yang caranya langsung gitu ya Bu ya, langsung ke inti, langsung bagaimana penerapan syariah, tapi satu sisi juga kan orang tuh ngelihat nih baca Qurannya gitu kan jadi mulai jadi rada ragu Bu itu. Bacaannya kadang kita pun juga sering dengar gitu ya, dengar dari beberapa masyarakat ya, beberapa masyarakat. Bahkan yang cukup menyedihkan lagi kalau misalnya pengemban dakwah tapi jarang ke masjid gitu kan itu jadi omongan yang lebih dalam lagi. iya, Kenapa nggak ke Pak. masjid? Karena mau disuruh imam nggak bisa ngaji coba begitu. Fatihahnya masih belepotan kan jadi gimana itu? Orang mau percaya sama kita gitu. Apalagi yang laki-laki ya. Nah, makanya itu jadi bahan evaluasi buat saya pribadi. Oh iya ya benar. Artinya kita look in ke dalam apa ya yang bisa kita kontribusikan. Akhirnya kita melihat ya latar belakang kita lama di belajar ngaji dan sebagainya dan kita pernah belajar beberapa metode, beberapa cara pengajaran dan juga tahapan-tahapan untuk bisa mengaji itu seperti apa, pengambilan sana dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah kita curahkan, kita pikirkan dan kita konsepkan muncullah gitu buku yang kita susun sekarang ini. Nah, itu bagian daripada apa? Bagian daripada untuk mengupgrade kemampuan kita, kemampuan kaum muslimin, apalagi mereka yang menjadi pengemban dakwah, pengemban Islam gitu di tengah-tengah masyarakat. Tentu ini yang menjadi bekal paling basic gitu, bekal paling Iya, Pak. basic, paling mendasar. Iya. Dan bahkan ibu juga nanti bisa tuh untuk uslub-uslub dakwah bisa mengumpulkan masyarakat dengan mempelajari baca Al-Quran kan kadang ibu-ibu yang lain tuh pengen ngaji cuman malu kalau sama ustadz misalnya ya ketemu langsung akan malu ya gitu makanya caranya itu ya memang setelah ibu dapat materi di sini secara offline-nya bisa ibu mulai kumpulkan bahkan kemarin tuh ada juga yang sudah ikut apa namanya tuh sudah ngumpulin sudah bikin majelis ada beberapa majelis tahsin
Saat saya ingin belajar lagi, perdalam lagi, kata saya tuh silahkan Bu. Tapi pas setelah belajar sama Ustadz jadi minder, saya lanjutin gak ngajarnya. Terus saya bilang juga, kalau saya bandingin sama guru saya juga, saya nggak layak Bu bikin karya model bikin tulisan kayak gini, karena ada yang lebih daripada saya, kiroah sab'ah, kiroah asyroh. Terus pertanyaannya, kalau saya berhenti ngajar, Ibu nanti jadi nggak belajar. Oh iya teh, jangan teh, jangan berhenti kayak gitu. Berarti anak-anak ibu juga sama, anak-anak didik ataupun ibu-ibu di sekitaran perumahan ataupun di kampung juga sama pasti berpikir gitu. Maka prinsipnya bagi seorang pengajar itu tidak boleh berhenti belajar. Bahkan kalau Ustadz Yuwana itu memberikan nasihat ya Bu ya. Ustadz Yuwana, Ustadz Yuwana ya, Ustadz Yuwana Khodim Nah, Sunnah ya betul. Beliau itu memberikan nasihat itu bahkan guru itu harus 2 kali lipat daripada mengajar. Jadi mengajarnya ini sekali atau 2 kali, 3 kali. Berarti kalau misalnya ngajarnya itu 3 kali, belajarnya itu harus 6 kali berarti. oh Oh gitu ya iya, Ustaz. kalau kata Ustadz Yuwana tuh malah harus seperti begitu, Bu. Kenapa? Karena kita mau memberikan yang terbaik gitu. Apalagi posisi Iya, kita iya. sudah menjadi pengajar. Jangan sampai kita ini sesat dan menyesatkan. Nah itu. Iya, iya. Ya, kehati-hatian kita tuh di situ. Bagaimana agar kita tidak sesat dan menyesatkan. Caranya gimana? Terus belajar. Aduh, saya jadi takut buat ngajar. Malah bukan kayak gitu juga gitu ya. Tapi yang harus kita jadi pikirkan ataupun harus kita selalu renungan tuh tadi. Ini harus senantiasa terus nih estafet. Ataupun apa namanya penyadaran ke tengah-tengah umat. Penanaman Al-Quran ke tengah-tengah umat ini terus gitu. Sampai kan kita tuh nanti goalnya tuh peradaban Al-Quran kan ke depan itu lebih ya peradaban Al-Quran itu ketika hukum-hukum Al-Quran diterapkan syariat seluruhnya di apa namanya tuh menaungi semua itu makanya ini ada langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Yang salah satunya ini perbaikan bacaan. Begitu Eh, Ibu. Hmm. apa Ustaz? Kan pada ngajain ini kan emak-emak di komplek. Ya Jadi bagus. malah kakak ngajar anak dari kemarin sih memang orang itu minta kakak ngajar anak kami aja. Maksudnya biar bisa jadi uslub juga gitu ya kan. Ya ya betul betul. Masih masih mikir sih nih kalau ngajar anak-anak tuh malam. Sementara kalau malam tuh kan kita juga ada kelas gitu. Gimana ini ya gitu. Orang tuh sih buat kakak aja ini anak-anak kami aja loh Kak. Padahal kalau ngajarin mamanya kan mamanya bisa ngajarin anaknya. Jadi kan pahalanya nggak ke gurunya, ke mamanya. Oh Gitu iya kan gitu betul. kan Ustadz. Nggak Betul. apa-apa lah Kak, nggak apa-apa lah nggak dapet pahalanya. Ih, makanya ya Allah orang ini kok sampai segitunya ya Ya diajarin. makanya nggak apa-apa Bu makanya di situ ada dakwah kita tuh ngingetin gitu. Hmm. Gitu. Dan memang Eh, kalau misalnya nanti ibu mau buka malamnya lebih tapi emang kalau untuk perempuan mungkin sore ya Bu ya, agak ini ya paling sore jam 4 jam setengah karena 5. Hmm. gini Ustadz, anak-anak di sini pulang sekolah itu jam 4 Ustadz. Oh iya ya di ini full Karena day ya kan Bu ya. sekolah IT. Karena Oh kan iya. kebanyakan anak-anak yang tinggal di komplek ini sekolahnya di IT deket komplek rumah gitu kan. Pulangnya jam 4. Jadi kan nggak mungkin juga sore gitu. Pasti Oh. malam gitu kan. Sementara Hmm. malam memang pada full kelas. Makanya bingung. Orang tuh dari kemana sibuk aja. Anak kami aja lah, ke anak kami aja lah. Oh Nanti gitu. dulu lah, mikir Kalau dulu. misalnya saran saya mah Bu tetap ini aja dipertimbangkan kalau misalnya ada yang minta ya kayak gitu. Jadi nanti Ibu tinggal siasati aja pembelajarannya sampai jam berapa. Misalnya kan kalau saya ngajar tuh biasanya sampai jam 7:30 ya Bu ya. 7:30 bahkan lebih jam 8 ya. Kan Ibu bisa tuh misalnya dari mulai pada maghribnya 30 menit aja tuh sama anak-anak dulu. Bisa aja modal kan kayak gitu bagi waktunya. Baru nanti gabung baca di akhir di pas talaki gitu. Kalau menurut saya Eh, kayak gitu. Kalau menurut saya ya Bu ya. Iya, ini ada sih Ustadz Mm-mm. calon calon murid masih prateka, belum pra PAUD lah, masih mau masuk Ya. PAUD tahun tahun Mm. depan ini. Itu kalau dianya pastinya anak-anak tuh pasti kan cadel atau gimana gitu ya Ustadz Ya. dalam penyebutannya ya. Itu kayak gimana Ustadz? Berarti nggak harus kita maksudnya dianya itu biar nggak harus benar gitu ya Ustadz ya. Ya. Makanya saya tuh dulu Bu belajar banyak metode. Kenapa belajar banyak metode? Termasuk itu kalau sebenarnya Bu, kalau yang saya lihat ya, eh metode kiroat itu cocok tuh buat anak-anak. Jadi gini Bu, bahkan kalau misalnya disebut takaluf, nah itu takaluf sebenarnya bacanya Bu. Tapi memang untuk anak-anak itu untuk penangkapan penangkapan mereka ini memang perlu maksimal. Misalnya gini Bu, misalnya dalam pembelajaran di
metode qiraati dulu waktu kita belajar itu ada misalnya makhraj itu cuma tiga Bu. Ada buka mulut, a, kemudian a, i, u. Pokoknya itu tuh Bu. Tiga tuh. Nah, kemudian Berarti pas waktu saya dengerin penjelasannya itu, memang itu bisa jadi ini Bu, bisa jadi anak itu gini Bu. Anak itu untuk supaya bisa mereka itu infitah, ya, infitah ataupun terbuka bacaan Al-Qur'annya. Ternyata mereka itu harus dibuat semaksimal mungkin sehingga nanti ibarat gini lah, guru membaca dengan bacaan 100%, anak tuh dia akan menangkap 80% atau 70% mendekati kepada kebenaran itu. Makanya so ba dulu gitu Bu, pokoknya lepas dulu. Anak itu pokoknya hal yang diajarkan di situ tuh biar anak tuh pede we dulu. Pede, percaya diri, nyaman. Nah, baru nanti selepas dia misalnya dari praktek, baru mulai kita kita perdalam ataupun kita berikan beberapa edukasi kaitan dengan penjelasan sedikit demi sedikit makhraj yang kita tahu gitu ya. Baru tuh dihaluskan lagi. Karena memang untuk anak-anak itu Bu, untuk anak-anak. Makanya saya tuh kalau misalnya ngajar itu satu kali dua kali paling memperbaiki itu. Misalnya ketika mio sol kurang tebal, mio sol solin terus masih baca mio sol solin. Dikit lagi Bu. Mio sol solin. Ah, itu kalau misalnya udah dua terus ketika misalnya tiga ataupun empat kali bahkan saya biasanya cukup dua kali ya mengingatkan tuh baru nanti diminta lanjutlah lagi untuk tahapan anak-anak memang untuk tahapan cadel model kayak gitu nggak apa-apa Bu itu mah di ini aja jalan aja dulu karena memang saya pernah sampaikan juga atau di mana kelas mana saya lupa ada yang tanya juga model kayak ibu sama pertanyaannya jawaban saya itu hanya satu untuk anak-anak itu tanamkan terlebih dahulu rasa cinta terhadap mengaji itu dulu gitu tahapan awalnya adapun berkaitan dengan benar salah itu misalnya kita koreksi satu kali dua kali udah cukup tapi misalnya ketiga kalinya mah lanjutkan dulu aja gitu sambil oh nanti gitu ya kita Ustaz. minta untuk anak itu melatih ataupun ke orang tuanya latih Bu nanti huruf ini latih huruf intinya Iya, seperti karena 4 tahun, 5 tahun, makanya aduh, belum ini kan kalau kalau ngajar yang tua tuh, yang dewasa dewasa itu kan ini apa kayaknya ini makanya anak-anak cemana ya gitu nanti dianya jadi ini pula. mm-mm. Nah, makanya di situ lah Bu ya mungkin ya untuk dilihat dari sisi ininya mas sisi apa pahalanya dari situ untuk bisa mengajarkan kemudian berbagi melatih juga sebenarnya banyak nanti tuh melatih kesabaran melatih juga ketemu berbagai macam orang ya karakter model kayak gitu. Itu Ustadz yang Hah? dipakai itu buku yang bakalan terbit ya Ustadz ya. Yang mana? Yang mana, Bu? Yang kalau untuk ngajar anak-anak itu Oh Ustadz. iya yang kuning ya. Yang iya Yang kuning. yang baru ya Ustadz ya. Ya yang kuning yang itu cocok buat anak-anak untuk melatih dari mulai Hmm. fathah dulu kan minimal mereka tuh walaupun tidak mendekati tidak apa namanya itu tidak sampai benar 100% minimal mereka tahu Heeh. dulu nanti tahapan awalnya itu. Oh gitu Nah, ya gitu. ya ya. Nanti. Udah launching bukunya Ustadz. Udah Bu, ini lagi dicetak udah mudah nanti Oh, saya mulai kirim ke grupnya. Sekarang mau coba tanyain karena pekan ini rencananya itu untuk berapa itu Ustadz saya lupa harganya? nanti saya coba tanyain ke ini ya ke Oh, iya iya adik-adik iya. yang cetaknya. Itu berapa kan kalau Tasin yang satu yang jilid 1 sampai 3 itu udah punya, berarti tinggal yang baru sama yang Al-Fatihah itu ya Ustadz ya. Oh iya dua Itu ya. berapa buku Ustadz yang bakalan launching? Sebetulnya mah tiga Bu. Saya teh sama satu lagi yang ini nih lagi di percetakan yang berwarna nih yang ini Bu. Saya teh bikin yang barusan aja Indra, Ibu Emi. Jadi kita teh bikin yang ini Bu yang makhraj apa namanya itu? Yang Dino Ibu pernah lihat kan Bu ya? Lihat covernya aja sih Ustadz. Iya, tak isi-isinya tuh juga ini lagi dibikin cetak berwarna. Memang berat tuh dari sisi harganya Bu. Ini yang ini Bun ya. Ini sekaligus juga jadi biar nanti kalau ini memang segmentasi kita nanti ditargetkan anak-anak tuh udah mulai kenal sama sama Oh ya, makhorijul huruf dari semenjak kecil, dan semenjak praktekan nih. Jadi mereka udah seneng tuh nemu nemu ini kelihatan Bu. oh ini yang untuk anak-anak ya Ustadz. Iya makanya ini saya mulai mulai mau masuk ke ranah anak-anak nih. Biasanya kan orang-orang dewasa nih. Iya.
Ah, ini pakai bahasa tuh. Coba hembuskan nafas seperti saat mau membersihkan kaca. Tah bahasa-bahasa gitu. Oh iya ya. Gitu. Tapi tanpa suara kasar. Kasar tuh satu kayak ha gitu. Kan kasar tuh ke ho nanti. Lalu tekan tengah tenggorokan halus. Itulah suara huruf H. Nah, saya pakai pakai bahasa-bahasa bayi, bahasa bayi itu. Bahasa bocil gitu, Bu ya. Bahasa Tahu kayak Bin gini. Alfa, Heeh, Bin ini, Beten. ini lagi di ini. Sekarang mau coba dibikin tak kayak gini huruf dal keluar dari ujung lidah yang menyentuh tempat tumbuh gigi seri atas. Coba ucapkan dadu dengan suara tipis. Rasakan ujung lidahmu menyentuh tempat tumbuh gigi atas. Itulah huruf dal. Ah, sambil senyum. Nah, kayak gitulah anak-anak mah. Memang harus sesuai dengan bahasa mereka, Bu. Nah, makanya mudah-mudahan ini bisa apa bisa jadi kebaikan gitu Bu karena kan ini kayaknya belum ada deh untuk anak-anak dan kemarin tuh guru di Khairu Ummah Cianjur udah ada yang tat nanti anak mau coba tawarin anak ya bagus lah tat nih biar banyak yang tahu kayak gini karena kan ada juga beberapa yang pakai metode yang lain tapi mulai penambahan-penambahan mulai pakai penambahan-penambahan makhraj gitu karena memang mungkin di metode yang tersebut itu belum belum ada kaitan pembahasan ini. Tambahin kayak gini. Nah, termasuk juga latihan-latihannya. Ini saya coba pakai bahasa-bahasa ini Bu, bahasa-bahasa yang lebih mudah ya. Kayak huruf shin keluar dari tengah lidah ke langit-langit atas. Coba coba ucapan tanpa memonyongkan oh gitu ya. Kemudian udara keluar lembut ya. Nah, itulah makhraj huruf shin. Yuk kita latih. Syashi subash. Ah gitu Bu, gitu aja sama anak-anak mah. Ah gitu. Nah, kemudian ini warna-warna model kayak gini nih, yang warna merah. Merah ini tandanya berarti sifatnya ini kalau yang ini kan lemah ya Bu ya. Ini sifat yang lemah, ini sifat yang kuat. Makanya sifat yang Oh, paling makanya sifat yang paling tebal saya pernah sampaikan ya, sifat yang paling tebal itu Itbal adalah kok. huruf ya, huruf Itbal. to. Oh, Dari sekian banyak ya. itu ada Oh, emang huruf itbak Bu, tapi dari huruf itbak itu ternyata ada yang paling sangat betul-betul tebal, yakni oh, huruf to. Huruf oh, to itu oh. huruf yang paling tebal. Nah, ini makanya kalau dilihat Bu nih, ini merah semua ini tuh. Nih, Ibu lihat ya. Ini huruf to, ini merah semuanya. Nggak ada yang biru. Jadi ini warna ini ini juga apa punya arti ya. Jadi nggak sembarang Berarti. warna. Nah kalau ini nih kayak huruf wo, dia ada yang tipisnya, suara yang lemahnya apa rokhawah. Oh, wo, Oh, oh. ya. Makanya ketebalan huruf to, makanya di sini sebutnya nih kualitasnya sangat kuat, kualitas sangat kuat. Kalau yang ini kualitasnya hanya kuat aja, tidak sangat kuat. Kalau yang Oh, tadi kan sangat kuat. Nah, iya kalau sih. huruf ain, huruf yang lemah, ya. Tapi tidak lemah banget. Nanti huruf yang paling lemah banget tuh huruf H. Ha. Ha. Bukan H, Bu. H. Itu Oh, huruf ha, H. ha Ternyata besar ya huruf H, Ustaz. H besar itu huruf yang paling lemah ternyata, Bu. Ha. Kadang kita tuh nganggapnya huruf H itu huruf tebal. Ha. Kalau nggak belajar makhraj, ya. Baik. Mungkin itu, Bu, untuk pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan doakan deh, doakan terus, Bu. Nih, saya lagi Ya, ikhtiar Ustaz. terus nih biar makin banyak juga yang tercerahkan terkait dengan makhraj dan juga ya kita berharapnya kuntum khairu ummatin itu Oh, betul-betul terjadi gitu. Kalian adalah umat terbaik. Berarti umat terbaik mah harus selalu baik dalam berbagai macam hal, dalam berbagai macam bidang. Ya, termasuk juga dalam bacaan Al-Quran. Sehingga ketika kita tahu untuk supaya bisa sampai kepada bacaan Al-Quran yang terbaik, ya, kuntum khairu ummah, ya, kalian adalah umat terbaik, ya, umat terbaik, maka kita berikhtiar untuk membuat karya pun juga yang terbaik, ya, oh, umat. oh. Karena kan kita tuh berpacu sama ini, Bu, berpacu sama waktu. Kita ini lagi apa namanya tuh istilahnya tuh. Kalau saya pribadi sih mikirinnya tuh ini, Bu. Kita ini Pak cepet-cepet sama kematian. Oh, iya, Saya iya mikirnya benar gitu Ustaz. sih. Jadi buat gini nih, kita ada batas, ada limit nih mati kita nih berapa nih. Nih usia itu kan terus ngalir jalan terus, Bu. Ini mau Mm-mm. dipakai manfaat atau mau pakai enggak. Makanya, wah sebelum mati ini saya ini harus buat dulu nih, tinggalin apa dulu ya nih.
Gitu. Jadi pas nanti mentok nih udah habis waktunya, kata Allah tuh waktunya pulang, pulang udah ada tuh minimal tuh beberapa buku yang udah ditinggalin. Nah, mikirnya gitu, Bu. Oh, Masya Allah. Emang emang ya mungkin harusnya seperti gitu. Dan emang kan setiap orang punya punya apa namanya itu, punya titipan yang berbeda, Bu. Kalau saya mungkin Iya. ilmu, ada juga yang dititipi harta, ada juga yang dititipi mungkin keturunan, ada juga yang dititipi mungkin bangunan. Beda-beda kan tiap orang. Nah, tapi memang yang paling terbaik itu ya yang kita melihat kepada diri kita apa yang kita bisa berikan untuk umat, ya disitulah kontribusi kita. Sebelum limit daripada usia kita habis. Gitu, Bu. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita tutup dengan melafadzkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Syukron Ibu. warahmatullahi Barakallah. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Jazakallah khairan Amin. kasihan. Barakallah.